Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Siti Mufidah. Kali ini kita akan menjelajahi dunia AI, mulai dari konsep hingga konsekuensinya. Sebelumnya, kalian pernah kepikiran nggak sih, bagaimana sosial media itu bisa mengetahui konten apa saja yang kita sukai, ataupun bagaimana handphone kita bisa mengenali wajah kita sendiri? Yap, benar sekali, itu semua yang mengerjakan adalah AI, lebih tepatnya yaitu machine learning. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang machine learning. Apa sih machine learning itu? Jadi, machine learning singkatnya itu adalah cabang dari AI yang fokus pada pengembangan sistem yang bisa belajar sendiri dari suatu data. Jadi, kita kasih data, maka dia akan mempelajari. Lalu, nanti dia bisa bikin keputusan sendiri. Sama halnya seperti manusia. Kalau kita sering melihat sesuatu, maka lama-kelamaan kita bisa mengenali ataupun mengerti polanya. Begitu juga dengan AI. Bedanya, kalau manusia belajar dari pengalaman, sedangkan AI itu belajar dari data. Misal, AI dikasih bahan data tentang sesuatu, maka dia akan mempelajari pola-pola di dalamnya. Setelah itu, kalau kita kasih hal-hal baru, maka dia bisa beri prediksi atau keputusan tanpa harus kita ajari satu persatu lagi. Kemudian, sama yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya machine learning itu bagian daripada AI, yang mana dalamnya terdapat 3 konsep. Konsep yang pertama yaitu supervised learning, yakni memiliki label atau jawaban yang benar. Dan yang kedua yaitu unsupervised learning, yakni tidak memiliki label atau jawaban. Dan yang ketiga, reinforcement learning, yakni pembelajaran berbasis reward, yang mana kalau langkahnya benar, maka akan mendapatkan poin atau reward, dan jika salah, maka akan mendapatkan hukuman atau punishment. Adapun implementasi machine learning dalam kehidupan sehari-hari yang sering kali kita temui, yang pertama di sini ada fitur belanja atau e-commerce. Pernah nggak sih kalian baru lihat-lihat sepatu di Shopee ataupun Lazada, tiba-tiba halaman depan isinya sepatu semua. Nah, itu dinamakan dengan personalized recommendation. Machine learning belajar dari apa yang kita klik, kita beli, dan berapa lama kita melihat produk tersebut. Contoh yang kedua, di sini ada filter email spam. Nah, kalau kalian buka email kalian, pasti email penipuan atau iklan aneh bisa otomatis masuk ke folder spam. Mengapa seperti itu? Karena machine learning sudah belajar membedakan pola kata-kata mana yang dianggap sampah dan mana yang penting. Dia jadi satpam otomatis buat kotak masuk kita. Kemudian, contoh yang ketiga, di sini ada Face ID atau keamanan. Fitur buka kunci HP pakai wajah itu salah satu implementasi machine learning yang sangat canggih. Machine learning mempelajari titik-titik unik di wajah kamu. Hebatnya lagi, dia tetap kenal kamu walaupun kamu pakai kacamata, ganti gaya rambut, ataupun lagi di tempat yang gelap. Poin selanjutnya, di sini kita akan membahas maksud dari hukuman terhadap AI. Tadi sudah kita pelajari bahwasannya konsep machine learning yang ketiga ada yang namanya reinforcement learning atau pembelajaran berbasis reward, yang mana jika AI melakukan langkah benar, maka dia akan mendapatkan poin ataupun reward, dan jika ia melakukan kesalahan, maka ia akan mendapatkan hukuman. Nah, di sini hukuman seperti apa yang didapat oleh AI? Apakah robot AI-nya masuk penjara? Sayangnya, hukuman buat AI itu bukan berarti robotnya masuk penjara ya, tapi di sini lebih ke sistem reward dan punishment. Sama halnya seperti kita main game. Apabila kita melakukan kesalahan, maka kita akan game over atau mendapatkan poin minus. Nah, sama halnya seperti AI, secara etika, jika AI melakukan kesalahan sampai merugikan manusia, maka disinilah regulasi hukum mulai masuk untuk membatasi ruang gerak AI agar tetap aman bagi manusia, baik berupa sistemnya harus dimatikan ataupun diperbaiki total.
Lanjut, perbedaan antara AI, machine learning, dan deep learning. Masih banyak yang bingung cara membedakan AI, machine learning, dan deep learning? Mari kita bahas. Jadi, AI atau kecerdasan buatan ialah seperti seorang asisten pintar yang dapat melakukan berbagai tugas manusia, mulai dari bermain catur hingga mengemudikan mobil. AI dirancang untuk meniru kecerdasan buatan manusia untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, di sini ada machine learning. Machine learning ialah seperti seorang pelajar yang belajar dari suatu data. Machine learning yaitu cabang dari AI yang memungkinkan komputer belajar dari suatu data dan meningkatkan kinerjanya seiring berjalannya waktu tanpa diprogram secara eksplisit. Lalu, bagaimana dengan deep learning? Jadi, deep learning ini seperti pelajar yang sangat cerdas yang belajar dari banyak data dan informasi. Deep learning menggunakan jaringan saraf tiruan yang terinspirasi dari otak manusia untuk memproses data dalam jumlah yang sangat besar dan mengenali pola yang sangat kompleks. Jadi, kalau kita gunakan analoginya, AI adalah asisten pintar, machine learning adalah pelajar yang belajar dari suatu data, dan deep learning adalah pelajar jenius yang belajar dari banyak data dan informasi.